Bapa di surga, Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati, pikiran, roh dan jiwa kami. Penuhilah dengan firman-Mu ya Tuhan. Penuhilah dengan roh-Mu ya Tuhan. Berkuasalah di tempat ini dan bentuklah kami ya Tuhan. Dan jadikanlah kami ya Bapa untuk memiliki hati yang menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaatnya kok makin berkurang nih. Puji Tuhan, salam. Baik, saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini judul khotbah saya persembahan perbaikan. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Injil Lukas. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat di sini 36. Ya, kita baca ayat 36. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Lukas 7 ayat 36 ayat sampai 50, demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia di nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakan guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata, dan ia menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Puji Tuhan. Ini kursinya kalau saya goyang sedikit ya turun terus. Sementara minggu lalu saya berusaha berdiri, tetapi selesai khotbah rasa capek sekali. Tak apa, kita Tuhan kiranya memberi kekuatan. Nah, saudara-saudara, kita membaca satu kisah di dalam firman Tuhan ini, di mana ada seorang Farisi bernama Simon
Jadi yang nama Simon bukan cuma murid Yesus yang disebut Simon Petrus, tetapi juga ada orang Farisi ya. Simon, dia mengundang Yesus makan di rumahnya, tetapi di kota di mana orang Farisi itu tinggal juga ada seorang perempuan berdosa. Biasanya kalau dikatakan perempuan berdosa seperti itu dalam tanda kutip, mereka itu adalah golongan pelacur-pelacur, golongan wanita tunasusila, pekerja seks komersial atau PSK, ya, bukan pusat sate kiloan, lain lagi PSK. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika Yesus datang masuk ke rumah Simon, perempuan itu mendengar, melihat, lalu kemudian dia datang. Dan kemudian kita membaca di situ, dia menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, kemudian meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dia bawa dalam buli-buli pualam. Nah, harus diingat ketika minyak wangi kalau udah dalam buli-buli pualam itu bukan minyak wangi murahan, minyak wangi yang mahal. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kemudian kita mendengar kisahnya, lalu Yesus melihat bagaimana hati Simon, merasa mengapa Yesus membiarkan perempuan berdosa ini menjamah dia. Tetapi Yesus mengingatkan Simon akan apa yang dilakukannya terhadap Yesus. Dan berkata kepada perempuan itu, akhirnya dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ayat yang penting kita akan baca di sini di dalam ayat yang ke-38 sebagai nats khotbah saya. Di mana dikatakan di sana, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus. Perhatikan sana, dia menangis berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, ya, dan lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apakah persembahan yang terbaik itu? Ini menjadi pertanyaan yang harus bisa kita jawab secara pribadi, lepas pribadi. Bagi wanita ini, persembahan yang terbaik yang sudah dilakukannya adalah datang ke hadapan Yesus, menyembah Yesus, membasahi kaki Yesus, membersihkan kaki Yesus, melapnya dengan rambut, dan kemudian mencium kaki dan menuangkan minyak wangi, mengurapi kaki Yesus. Ini persembahan yang terbaik bagi perempuan. Bagi kita mungkin tidak sama dengan perempuan yang harus membawa minyak wangi, lalu kita mau tuang di mana? Karena kita nggak berjumpa dengan Yesus saat ini. Masing-masing kita berpikir apakah persembahan yang terbaik itu. Tetapi juga perlu kita pertanyakan dulu, bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang terbaik. Ketika kita sudah memutuskan ini adalah yang terbaik yang bisa kupersembahkan kepada Tuhan, sekarang bagaimana aku membawanya ke hadapan Tuhan menjadi penting bagi kita. Kita melihat di sini seorang perempuan berdosa memberi yang terbaik kepada Yesus di rumah seorang Farisi. Perhatikan di situ. Jadi kita lihat ada kontras antara orang berdosa dengan orang Farisi. Orang Farisi ahli kitab yang dikatakan melakukan firman Tuhan, menghafal ayat-ayat kitab suci, mengundang Yesus ke rumahnya dan merasa dia lebih baik daripada orang lain. Itulah orang Farisi. Tetapi datang seorang yang berdosa, yang sama juga apa yang dilakukan seorang berdosa ini, menemplak wajah seorang Farisi, di mana Yesus menegur orang Farisi. Simon, perhatikan apa yang telah kau lakukan sejak aku datang ke rumahmu. Kau tidak sediakan air supaya aku mencuci kaki. Tetapi perempuan ini membasuhnya dengan air mata dan melapnya dengan rambutnya. Simon, engkau tidak meminyaki aku, tetapi perempuan ini meminyaki aku dengan minyak wangi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
ada sebuah kontras. Sekalipun seolah-olah orang Farisi ini sudah memberi yang terbaik, mengundang Yesus, menjamu Yesus, memberi makan Yesus, membuat suatu suasana pesta, mungkin menyediakan makanan yang baik bagi Yesus. Dia merasa sudah memberi yang terbaik. Tetapi Yesus menegur dia, perempuan ini telah memberikan persembahan lebih baik daripada si orang Farisi. Saudara sudah dikasih Tuhan. Persembahan yang terbaik adalah memberi seluruh hidup untuk Tuhan. Inilah yang persembahan yang terbaik. Bagaimana supaya kita semua, siapapun saudara sebagai orang yang percaya, memberi seluruh hidupmu kepada Tuhan. Apa saja? Bagaimana yang disebut memberi seluruh persembahan atau memberi hidup kita seluruhnya kepada Tuhan? Yang pertama, kita belajar bahwa kita harus membawa persembahan dengan hati yang tulus. Mempersembahkan hidup kita dengan hati yang tulus. Dengan hati. Ini menjadi penting. Perhatikan di sana dikatakan di ayat 38 itu, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Bisa ditutup sunat pintu itu. Hal sama. Jadi dia menangis, dia datang melihat Yesus dan kemudian pelan-pelan berdiam gitu, kemudian dari belakang dia kemudian duduk dekat kaki Yesus. Ini yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa hatinya penuh datang kepada Tuhan. Perhatikan apa yang kata menangis. Ini menunjukkan bahwa dia menyadari dosanya. Orang yang mempersembahkan hatinya, dia menyadari sebagai orang berdosa, bukan orang yang sempurna. Seperti orang Farisi merasa dia lebih baik, orang Farisi dia merasa lebih sempurna. Tetapi perempuan ini menangis di bawah kaki Yesus. Ini menunjukkan bahwa dia sadar, memang aku orang berdosa, Tuhan. Dia mengakui di hadapan Tuhan. Ini adalah pernyataan hati seorang yang benar-benar menyembah Tuhan, seorang yang benar-benar mau datang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan menangis di kaki Yesus. Ini bukan sebuah sandiwara atau sebuah sinetron atau sebuah drama Korea, bukan. Ini suatu fakta. Hati yang merendah datang di bawah kaki Yesus, menyadari bahwa dia orang berdosa. Saudara-saudara dikasih. Kemudian apa yang dilakukannya? Dikatakan di situ bahwa dia berdiri di belakang. Ini menunjukkan bahwa dia merasa tidak layak. Sebagai orang berdosa, dia merasa tidak layak, dia nggak berani menghadap. Dia berdiri dari belakang, dia mendekat ke kaki Yesus dan kemudian mengambil keputusan untuk membasahi kaki Yesus dengan air matanya yang terurai. Ini yang dilakukan. Ya. Hati yang menyembah, hati yang berserah, menyadari dosanya, menyadari bahwa tidak ada yang ketiga. Dia berdiri dekat kaki Yesus, itu artinya dia mohon belas kasihan. Ketika dia merendah mendekati kaki Yesus itu menunjukkan bahwa dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Aku tidak layak, Tuhan. Aku orang berdosa, Tuhan. Aku datang memohon belas kasihan. Aku datang memohon pengampunan. Ini yang dilakukan oleh perempuan itu. Oleh sebab itu kalau kita datang kepada Tuhan, apapun yang kau bawa kepada Tuhan, bawalah dengan segenap hatimu yang ikhlas, yang rela, yang tulus di hadapan Tuhan, bukan asal bawa.
bukan asal datang kepada Tuhan. Bukan berapa besar yang engkau bawa, bukan berapa banyak yang kau berikan, tetapi hatimu yang kau berikan ketika engkau bawa persembahanmu kepada Tuhan. Perempuan ini, kalau dia tidak bawa dengan hatinya, semua itu tidak ada arti. Tidak ada arti. Tetapi saudara dikasih Tuhan, biasanya orang-orang yang menyadari kelemahan, menyadari segala kekurangannya, menyadari dosa-dosanya, ketika dia memberikan sesuatu, dia merasa tidak layak, dia akan memberikan yang terbaik, dia berikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tapi orang yang merasa seperti orang Farisi, dia akan merasa sudah berbuat lebih banyak, lebih hebat, lebih besar daripada orang lain. Hatinya tidak diberikan untuk Tuhan. Hatinya diberikan untuk kebanggaan diri. Hatinya diberikan untuk memegahkan dirinya. Ini yang dilakukan orang Farisi. Ketika engkau bawa persembahan kepada Tuhan, apakah hatimu seperti orang Farisi atau seperti perempuan ini? Ini menjadi pertanyaan. Jadi ketika kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, jangan pernah ingat, jangan pernah berpikir bahwa aku sudah memberi yang banyak, aku sudah sumbang gereja, aku sudah memberi yang terbanyak, yang terbesar di antara semua. Itu bukan untuk Tuhan. Ketika itu terjadi di hati, itu kau berikan untuk kebanggaan, untuk kesombonganmu, untuk kemegahanmu, bukan untuk kemegahanmu. Perhatikan sih, perempuan ini membuka hati dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dibedakan dengan orang Farisi, dia mempersembahkan hatinya untuk Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita membawa persembahan kita. Walaupun puluhan mata menatap dia dengan merendahkan orang berdosa. Simon mungkin mencibir, orang berdosa ini ngapain datang dekat Yesus. Perempuan berdosa ini ngapain masuk ke rumahku, mengotori rumahku saja. Selalu mungkin seperti itu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, perempuan ini terus melangkah dengan penyerahan. Ini penting. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa yang terjadi di sekitarmu, tetapi kalau engkau memberikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Bukan soal nominal, bukan soal besar, bukan soal jumlah, tetapi hati yang memberi, yang tulus, yang memuliakan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau supaya kita beri dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Persembahan yang terbaik adalah persembahan yang diberikan dengan hati. Yang kedua, persembahan yang terbaik adalah persembahan yang diberikan dengan hormat kepada Tuhan. Ya. Kita harus membawa persembahan kita dengan hati kita, tetapi juga dengan hormat penuh kepada Tuhan, bukan hormat pada diri kita. Ya. Perhatikan di dalam ayat berikutnya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara dan kasih Tuhan, apa yang dilakukan perempuan ini sesuatu yang luar biasa. Membasahi kakinya dengan apa? Air matanya. Sesudah itu dan menyekanya dengan apa? Rambutnya. Saya kira belum ada di ruangan ini yang ngelap meja pakai rambut. Mejanya ada rambutnya, dilap pakai kain kan, gitu kan? Tapi mana pernah? Apalagi kita ngelap kaki orang dengan rambut kita. Ini kita belajar bahwa perempuan ini memberi persembahan dengan rasa hormat penuh kepada Tuhan. Ya.
Perhatikan, gitu ya, air mata. Di dalam air mata itu ada 3 jenis air mata. Ini air mata basal, namanya basal itu air mata yang selalu ada di mata kita untuk membasahi supaya mata kita tuh selalu ada cairan, enggak kering. Itu air mata basal. Ada namanya air mata refleks. Air mata refleks itu terjadi misalnya kalau saudara kelilipan nangis, air mata keluar. Itu air mata refleks. Namanya ada lagi air mata emosional. Kalau saudara terjadi sesuatu maka saudara menangis. Apakah itu karena kesedihan atau sukacita dengar anak saudara menjadi sarjana atau dijadikan saudara keluar air mata bahagia, ya kan? Orang lain ikut terpengaruh dengan emosi saudara. Itu air mata. Ya. Tetapi saudara dikasih kandungan air mata dikatakan. Air mata itu mengandung beragam nutrisi ternyata. Luar biasa. Saya selidiki. Ada nutrisi seperti kalium. Saya itu waktu masuk rumah sakit kekurangan kalium. Nah, harusnya saya minum air mata saja. Ada kaliumnya. Lalu ada sodium. Ya, makanya air mata itu rasanya asin. Ada garam-garam ini, garam-garam. Ya, ada protein, ada magnesium dan lemak. Ini kandungan air mata. Ya. Air mata ini juga antibakteri sehingga mata kita bisa mengalahkan bakteri. Karena ada berbagai macam kandungan nutrisi di dalam air mata kita. Perhatikan di situ perempuan ini membasahi dengan air mata. Air yang steril dan pembersih kuman tadi. Lihat, dia tidak mengambil air dari bak mandi lalu menggayungnya, membersihkan atau menyiapkan air di dalam kendi lalu menyiramnya, tetapi dia menangis, air matanya bercucuran, membasahi kaki Yesus. Dia terus menangis supaya kaki Yesus, dia bersihkan kaki Yesus dan kemudian dia sekat dengan rambutnya supaya air itu tuh bisa membersihkan seluruh kaki Yesus. Luar biasa. Dan kita tahu rambut itu lambang mahkota bagi seorang perempuan. Mahkotanya dijadikan alat kaki. Rambut itu sangat berharga, bernilai. Makanya kalau ada orang yang perempuan ini khusus perempuan, kalau dia botak, lalu dia rasa rendah diri, rasa ada yang kurang. Ya kalau ada rambutnya habis. Kalau perempuan, kalau laki-laki botak lagi ngetren. Banyak yang laki-laki udah punya rambut dibotakin juga, ya kan? Nah, saudara-saudara, tapi kita tahu bahwa perempuan rambut itu adalah mahkota. Rambut itu penutup kepala. Ya. Kepala adalah tempat tertinggi dari seluruh tubuh kita. Tetapi ketika bagian terpenting, bagian berharga ini, bagian yang bernilai ini dijadikan lap bagian yang paling kotor dari tubuh kita, dan bagian bawah itu kaki. Ya kan? Dari atas harus turun ke kaki. Ini menunjukkan bahwa perempuan begitu hormat kepada Yesus. Dia datang dengan penuh hormat kepada Tuhan. Dia memberi hidupnya dengan penuh hormat kepada Tuhan. Bahwa Yesus layak menerima hormat, kemuliaan, dengan merendahkan diri di hadapannya, menyekat kaki Yesus dengan rambutnya yang sudah dibasahi dengan air mata, yang sudah dibersihkan dengan air mata. Dia kemudian melapnya. Ini menunjukkan betapa hormatnya wanita ini kepada Tuhan. Kontras lagi dengan orang Farisi. Waktu aku datang, engkau tidak sediakan air untuk membersihkan kakiku, Simon, kata Tuhan. Di mana rasa hormatmu? Padahal di dalam budaya orang Yahudi sudah biasa, setiap orang ketika masuk rumah sudah disediakan air untuk membersihkan kaki. Kalau di Jawa zaman dulu, tak tahu zaman sekarang, kayaknya sudah budayanya sudah hilang. Dulu dan sekarang mungkin sedikit sekali yang menggunakan
budaya ini mempertahankannya. Di setiap depan rumah itu selalu ada kendi berisi air. Orang biasanya suka ambil itu kadang untuk minum, kadang untuk membersihkan kaki, membersihkan kaki. Selalu diisi kendi dengan air. Di Jawa sekarang sudah sedikit sekali orang menggunakan budaya. Dan orang Yahudi biasanya juga menyediakan tempayan-tempayan untuk mencuci kaki. Kita ingat ketika peristiwa di kota Kana, ketika Yesus datang ke pesta di Kana, pesta perkawinan di Kana. Di sana Yesus berkata istilah wadah-wadah itu dengan air, dan wadah-wadah itu ada tempat tempayan-tempayan untuk pembasuhan kaki. Semua budaya, tetapi Simon tidak menyediakan air untuk Yesus membasuh kaki. Tetapi perempuan ini membasuh kaki Yesus dengan air mata. Simon tidak menyiapkan handuk atau lap untuk melap kaki Yesus, tetapi perempuan ini melap kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara-saudara, air mata membersihkan kaki Yesus dan disekah, dilap dengan rambut. Saudara-saudara, ini penghormatan yang besar, ini penghormatan yang mulia. Persembahan yang terbaik adalah persembahan dengan rasa hormat. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, ketika engkau datang ke rumah Tuhan membawa persembahanmu, bawa persembahan itu dengan rasa hormat. Bukan persembahan yang asal-asal, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar tahu merasa kalau nggak beri persembahan nanti diketawain orang. Nah, gengsi, bukan itu. Tapi rasa hormat kepada Tuhan. Ketika engkau memiliki rasa hormat kepada Tuhan, kau pasti berikan yang terbaik kepada Tuhan. Enggak asal-asal memberi persembahan. Ya. Apalagi sudah ngasihnya 2.000-nya yang lecek-lecek, yang sudah hampir sobek-sobek. Saudara, apakah saudara layakkah? Saudara pikir sendiri. Memberi persembahan uang yang sudah kumal, sudah merobek-robek, kenapa nggak pilih? Ketika ada korban bernama, mana yang terbaik? Mana yang lebih bagus? Tahu. Semua itu bergantung hati kita. Ya kan? Hati kita ketika kita memberi. Saya memperhatikan kita sangat jarang, atau saya boleh katakan hampir sudah tidak ada lagi orang yang bawa persepuluhan ke hadapan Tuhan di gereja itu. Kenapa? Mungkin kita merasa saya akan kekurangan kalau saya bawa persepuluhan saya. Ketika saudara berpikir saudara akan kekurangan dan saudara menahan itu, engkau akan tetap kekurangan. Ya. Tetapi kalau kita memberi persepuluhan kita dengan hati kita kepada Tuhan, dengan hormat kita kepada Tuhan, karena Tuhan berkata bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan di rumahku, maka ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap dan mencurahkan berkat kepadamu? Tinggal kita sendiri. Tinggal kita melangkah dengan rasa hormat. Saya mau memberi dengan rasa hormat, karena Tuhan mau ini untuk kembali kepada Tuhan. 1/10 dari yang aku terima, aku bawa kepada Tuhan dengan rasa hormat. Baru 1/10. Perempuan ini memberi seluruh hidupnya, memberi seluruh hidupnya kepada Tuhan. 1/10 itu belum seberapa. Persembahan yang terbaik adalah persembahan dengan hati, persembahan dengan rasa hormat, dan yang ketiga, persembahan dengan pengorbanan, dengan korban. Pengorbanan menjadi kunci penting ketika kita memberi persembahan. Di dalam ayat ini dikatakan ayat 13, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ingat, perempuan ini membawa minyak wangi. Ya, dikatakan di dalam ayat itu, di dalam ayat
di dalam ayat 37. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli kuala berisi minyak wangi. Buli-buli yang kuala, bukan buli-buli biasa. Ya, tempat minyak wanginya aja udah bagus. Beberapa hari yang lalu saya beli minyak wangi, masih minyak wangi biasa murah. Ya, tinggal pilih mau harga 2.000, 4.000, 6.000, 7.000, 10.000 dolar. Mau yang mahal, mau seperti apa? Tinggal kita pilih. Ya, itu per mili, hitungannya per mili. Kita bisa bayangkan kalau saudara beli minyak wangi yang mahal, yang bermerek itu, tempatnya juga bagus. Kalau udah habis saudara sayang untuk buang, dikoleksi karena tempatnya juga bagus. Ini dia, zaman dulu ini loh, bukan zaman sekarang. Dia nggak pakai eten-etener, tetapi dia bawa buli-buli kuala berisi minyak wangi. Biasanya minyak narwastu dibuat dalam buli-buli kuala. Minyak narwastu itu minyak paling wangi, yang paling mahal. Minyak narwastu itu kalau dibeli kalau biasanya itu sekitar 300 dinar. 300 dinar pada zaman itu adalah hasil pekerjaan 300 hari. Setahun itu 365 hari. Berarti dia nabung setahun baru dapat beli minyak narwastu. Ya, karena gaji zaman dulu, upah zaman dulu 1 dinar sehari. Bayangkan 300 hari ngumpulin duit, belinya lalu dicuangkan di kaki Yesus. Bukankah ini sebuah pengorbanan? Kalau dia tidak berkorban, dia tidak mungkin memberikan minyak ini. Dia tidak mungkin menuangkan minyak ini dan menuangkannya di kaki Yesus. Mustahil dia melakukannya. Sayang, kata orang, masakan minyak yang mahal dibuang begitu seolah-olah percuma. Kalau diperhatikan oleh orang lain atau diperhatikan menurut si Simon orang Farisi, dia merasa mungkin itu terlalu membuang berfoya-foya. Tetapi perempuan inilah yang dapat kukorbankan. Seluruh hidupku, seluruh nafkahku, semua kuberikan untukmu Tuhan. Dia mau berkorban. Ya. Perhatikan, dia mengulangi rasa hormatnya dengan mencium kaki, kemudian meminyakinya dengan minyak wangi, sebuah barang yang berharga pada masa itu, barang yang paling berharga yang dimilikinya. Flashback ke belakang perempuan ini, seperti saya sudah katakan, dia seorang perempuan berdosa. Dia seorang wanita dengan susila atau pekerja seks komersial. Minyak wangi adalah modalnya memikat lelaki. Perhatikan, minyak wangi itu adalah modalnya yang dia pakai supaya badannya wangi, supaya ada banyak laki-laki mau memakai dia. Itu loh. Tetapi kali ini dia tidak memakai itu di dalam kepada dirinya. Dia tidak pakai di dalam tubuhnya untuk memikat Yesus, tetapi dia menuangkannya di kaki Yesus. Menuangkan dengan membuangnya, ditumpahkannya di kaki Yesus. Ini menunjukkan bahwa dia memberikan yang terbaik, yang paling berharga. Dia berkorban seluruh hidupnya, pekerjaannya, selama 300 dinar. Dia tuangkan dengan percuma menurut pandangan orang. Tetapi baginya, inilah pengorbanan yang bisa kulakukan ya Tuhan. Sebagai tanda, aku mau percaya kepadamu. Sebagai tanda, aku mau ikut kepadamu ya Tuhan. Perbuatannya pun direndahkan oleh Simon. Ya, direndahkan sama orang Farisi, seolah-olah itu semua percuma.
Saudara kasih Tuhan, ketika engkau membawa persembahanmu kepada Tuhan, jangan dengar omongan kiri kanan. Jangan dengar apa kata orang, tapi berilah yang terbaik. Jangan lu kasih itu percuma, ya kan sayang dong. Kasih aja yang penting ada lah. Jangan kasih penemuan banyak-banyak, yang penting ada aja. Kalau hatimu digerakkan oleh Tuhan, jangan dengar kata orang. Kalau kau memberikan yang terbaik, dengarkan kata hatimu. Bukan kata orang, bisik-bisik tetangga. Bukan kata yang menjatuhkan engkau, tetapi perempuan ini tidak peduli apa kata Simon, apa kata orang Farisi. Dia berkorban karena untuk sebotol minyak dalam buli-buli pualam itu perlu pengorbanan, perlu kerja keras, perlu mengorbankan hartanya, ya. Dan perempuan ini menyatakan bahwa dia mengaku Yesus di dalam hidupnya. Ketika kita memberi persembahan dengan pengorbanan, menunjukkan kita mengaku Yesus dalam hidup kita. Kalau kita punya uang 1 juta, saya mau kasih tahu, kalau kita baru ngasih 2.000, 5.000, itu belum pengorbanan. Kalau punya uang 1 juta, saudara kasih semuanya, itu pengorbanan. Pak, masa kasih semuanya, ntar saya makan apa? Ingat firman Tuhan. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hias. Apa yang kurang? Sekarang tinggal iman kita. Kadang-kadang iman kita ciut, bagaimana mungkin? Natal sudah dekat. Natal saya mau kasih apa? Hati kita mau susah banget mau kasih. Waduh, bagaimana ngaturnya nih uang? Kalau kita mau melihat mujizat, kalau kita mau melihat cara Tuhan mengatur kehidupan kita, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bawa dan berikan yang terbaik, penuh pengorbanan kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kau persembahkan dengan hati, ketika kau mempersembahkan rasa hormat kepada Tuhan dan penuh pengorbanan, Tuhan melihat itu semua. Dan Tuhan tidak mau dipintangi. Tuhan tidak akan pernah menjadi orang yang memiutangi, dan dia akan melakukannya. Dia tidak mau merasa terhutang dengan saudara, karena janjinya, karena firman-Nya, dia tidak akan merasa terhutang. Dia akan menggenapi janjinya, menggenapi firman-Nya. Makanya berikan dengan pengorbanan, berikan dengan hati, berikan dengan rasa hormat. Ini yang dilakukan wanita ini. Memang kita tidak diketahui selanjutnya wanita ini bagaimana, apakah dia jatuh miskin, apakah dia melarang hidupnya, apakah dia mati menderita. Saya rasa tidak. Kisah ini dicantumkan di sini supaya kita juga memiliki hati yang sama, memiliki rasa hormat yang sama, memberikan dengan pengorbanan penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan mencatat wanita ini, memuliakan dia. Saya yakin dan percaya, ketika kita melakukan dengan sama dengan pengakuan ini, maka Tuhan akan memuliakan kita. Amin. Roma 12 ayat 1, ayat yang sudah terkenal bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup adalah ibadah. Tinggal ibadah yang sejati. Oleh sebab itu kesimpulannya, persembahkan dengan 3 hal. Pertama dengan hati, ya. Persembahkan dengan hati. Berikan seluruh hatimu dengan mengakui segala dosa dan kesalahan. Itu begitu. Mulai dari membersihkan hati. Sebenarnya apa yang kita beri nggak layak. Kita datang nggak layak, karena kita orang berdosa.
Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita. Ini yang dia lakukan. Yang kedua, memberi dengan hormat. Ya. Berikan segala milikmu dengan penuh hormat hanya kepada Tuhan. Tak ada yang lebih bernilai selain daripada Tuhan. Tuhan menjadi yang lebih tinggi yang harus kita hormati. Perempuan ini menghormati Tuhan dengan menyerahkan mahkotanya untuk menjadi lap kaki Yesus dengan penuh hormat. Yang ketiga, dengan korban atau dengan pengorbanan. Ya, berikanlah seluruh hidupmu, seluruh apa yang ada padamu, sebuah pengorbanan seperti Yesus memberi. Ya, Yesus sudah memberi dengan pengorbanan. Dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk saya dan saudara, untuk kita semua. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Akhirnya saudara dikasih Tuhan, kita mau menutup dengan nas firman Tuhan dan ini dulu ya. Dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Lukas 6 ayat 38 bunyinya demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Suatu ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Amin. Ketika kita memberi, yang dipadatkan, yang digoncangkan, ya, maka ukuran yang sama akan diukurkan kepada kita. Mari bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan dengan hati, dengan hormat, dan dengan pengorbanan. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Segala puji bagimu Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami. Engkau telah lebih dulu berkorban untuk kami, memberi dirimu untuk kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami, menegur kami ya Tuhan. Seperti wanita yang datang di bawah kakimu, membasahi kakimu dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, mencium kakimu, dan kemudian menuangkan minyak wangi di kakimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar supaya kami dapat memberi dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, memberi dengan penuh hormat kepada Tuhan, sebab yang layak menerima hormat dan kemuliaan, dan memberi dengan pengorbanan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Biar Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap kami masing-masing ketika kami kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar Roh Kudus yang berbicara. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur bagi kami naikkan doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.